Part 5. Malam pertama. Malam pertama akhirnya berlalu seperti malam-malam sebelum aku menikah dengan Dr. Revan. Aku sangat bersyukur karena dia tidak memaksaku untuk melakukan hasrat yang harus kami lakukan di malam itu. Keesokan harinya, aku terbangun dan sangat terkejut mendapati dirinya duduk di samping tempat tidur sambil memandangi wajahku. "Kamu ngapain?" tanyaku. Aku pun segera duduk lalu bergeser posisi. Mandangin wajah istriku yang sedang tidur, jawabnya dengan santai. "Untuk apa?" "Untuk melepas rindu." Dia mendekatiku. "Jangan mendekat." Aku pun bergeser. "Kenapa, Dek?" "Aku udah bilang gak ada niat untuk menyakitimu. Aku mohon jangan takut. Aku berjanji akan melindungi dan menjagamu, juga membantumu membuang masa kelam yang sudah membuatmu seperti ini." Dia meraih tanganku. Aku mencoba untuk yakin kepadanya. "Apakah aku harus percaya padamu?" tanyaku penuh harap. "Belajarlah mempercayai suamimu," ucapnya lalu mencium jemariku. "Apa tujuanmu menikahiku? Siapa kamu sebenarnya?" Aku ingin tahu jawabannya. "Untuk membahagiakanmu. Aku laki-laki yang mencintaimu." "Itu tidak mungkin. Kita kenal belum lama, tapi tiba-tiba kamu datang melamarku." Aku masih tetap ragu. "Baru kenal atau tidak, jangan kamu pikirkan, Dek. Cinta itu tumbuh dengan tiba-tiba, dan itu yang aku rasakan padamu. Saat pertama kali melihatmu, jantungku berdetak lebih kencang, hatiku deg-degan, dan aku menyadari kalau perasaan itu sudah tumbuh. Aku mencintaimu." Aku berusaha mendengar pengakuannya. "Aku gak percaya karena itu tidak mungkin." "Kenapa kamu gak percaya? Kamu harus lihat kenyataan bahwa aku datang melamarmu. Aku ingin cintaku berlabuh dalam suatu hubungan sakral, yaitu pernikahan. Mulai sekarang, cobalah untuk menerima semua ini. Kamu harus percaya dan yakin kalau aku suamimu, suami yang akan selalu mencintai dan menyayangimu." Dia menggenggam tanganku. Aku sangat sulit percaya pada laki-laki setelah kejadian yang menimpa hidupku. Aku tidak yakin dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Tidak mungkin seorang dokter sepertimu rela menikah dengan wanita kotor sepertiku. Apa yang kamu harapkan dariku? Aku sudah tidak suci lagi, dan kamu sudah sangat tahu itu. Tubuhku sudah ternoda. Untuk apa kamu menikahiku? Aku tidak mampu meminta agar air mataku tidak jatuh. Kenyataannya, bening-bening kristal itu telah membasahi pipiku. "Jangan menangis, Dek. Aku gak kuat melihat air matamu. Sudah cukup penderitaan yang telah menyiksamu. Mulai sekarang, kamu harus bahagia dan menikmati indahnya dunia." Dia mengusap air mataku, lalu memelukku. Aku tidak berusaha untuk mengelak dan menolak pelukannya, karena hatiku merasa nyaman dan damai berada di dekatnya. Dia mendaratkan ciuman di dahiku. "Jangan sedih lagi ya, Dek. Aku akan selalu ada untukmu. Aku mencintaimu," ucapnya lalu mempererat pelukannya. Aku sangat bersyukur karena dia telah hadir untuk mengobati luka batin yang kurasakan. Dia anugerah dan keajaiban yang dikirimkan untukku. "Bagaimana perasaan kamu sekarang, sayang?" tanya mama mertua saat kami sarapan di meja makan. Beliau dan papa mertua juga sangat tahu kejadian yang menimpaku. Aku merasa bersalah ketika mereka datang melamar. Sikapku saat itu tidak terkontrol. Aku dengan mudahnya marah-marah kepada Dr. Revan. "Dara baik-baik aja, Tante," jawabku. "Kenapa masih manggil Tante? Sekarang kamu istri Revan, juga menantu di rumah ini. Kamu harus panggil Mama dan Papa," jelas mama mertua. Aku melirik ke arah Dr. Revan. Dia melemparkan senyumannya kepadaku. "Iya, Mah, Dara minta maaf." Aku pun memenuhi keinginan mama mertua. "Ya sayang, gak apa-apa, Mama ngerti." "Oh ya, Papa ada kejutan nih untuk kalian." Papa mertua menyodorkan 2 lembar kertas kepada Dr. Revan. "Ini apa, Pak?" tanya Dr. Revan. "Lihat sendiri dong," jawab papa mertua. "Tiket ke Singapura, Pak."
Dr. Revan terkejut lalu menunjukkan ekspresi bahagia. Iya, mumpung kamu masih cuti, pergilah berbulan madu. Berikan kebahagiaan pada istrimu. Aku terharu melihat sikap papa mertua. Makasih, Pak. Dia memeluk papanya. Kamu suka nggak, sayang? Tiba-tiba mamanya bertanya kepadaku. Suka, Mah, jawabku. Besok kita berangkat, Dek. Hari ini kita udah mulai siap-siap, ucap Dr. Revan. Aku hanya memberikannya senyum simpul. Buang semua rasa sakit yang kamu rasakan. Mulai sekarang, kamu harus bahagia bersama Revan. Mamanya meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Makasih, Mah. Aku pun memeluk wanita itu. Beliau mengusap kedua pipiku setelah kami melepas pelukan. Nak Dara, jangan larut dalam kesedihan masa lalu. Pandanglah ke depan. Ada kami yang sangat menyayangimu. Terimalah cinta dan ketulusan yang Revan berikan untukmu. Tetaplah bahagia. Papanya kembali membuatku merasa terharu. Makasih, Pak, jawabku dengan isak tangis. Dr. Revan memelukku. Kenapa kamu nangis lagi, Dek? Aku udah bilang, jangan pernah menangisi sesuatu yang sudah berlalu. Aku nangis karena sangat terharu dengan kebaikan dan ketulusan yang kalian berikan padaku. Dengan ikhlas bersedia menerima segala kekurangan yang ada pada diriku. Jelasku, aku sangat bersyukur karena telah memiliki paspor sejak mengikuti Olimpiade di Malaysia saat duduk di bangku SMA. Nikmat apalagi yang kudustakan. Aku telah diberikan banyak kebahagiaan. Dr. Revan dan keluarganya sangat perhatian. Mereka dengan tulus menerima wanita yang terkena musibah ini. Aku sangat bersyukur memiliki keluarga seperti mereka. Akhirnya, aku menginjakkan kaki di negara Singapura. Kebahagiaan yang kurasakan begitu nikmat. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini dan kembali merasakan indahnya dunia. Bagaimana perasaan kamu setelah seharian mengelilingi tempat wisata di negara ini? Tanya Dr. Revan di kamar hotel tempat kami menginap. Aku suka tempatnya, jawabku. Udah rada enakan gak, Dek? Apanya, Dok? Apa? Coba ulangi sekali lagi. Dok, baru kali ini kamu memanggilku dengan sebutan itu. Mulai dari rumah sakit sampai di rumah setelah menikah, kamu gak pernah memanggilku dengan sebutan. Kamu berbicara denganku tanpa sebutan apapun. Kenapa malam ini kamu memanggilku dengan sebutan Dok? Ternyata Dr. Revan menyadari semuanya dari awal tentangku. Aku merasa bersalah dan malu karena selama ini selalu kasar kepadanya. Namun, dia tetap sabar menghadapi sikap dan tingkahku. Jika dia mendekatiku dengan suara keras dan tidak sopan, aku mengusir dan memintanya menjauh. Aku tidak sadar bahwa tujuannya untuk merawatku. Aku minta maaf karena selama ini selalu berbuat kasar padamu. Ucapku dengan penuh penyesalan. Kamu tidak bersalah. Aku mengerti keadaanmu. Mulai sekarang, lupakan masa lalu yang menghantuimu. Kita melangkah maju meraih masa depan. Dia mendekatiku. Makasih, Dok. Hahaha. Lucu banget kamu memanggilku dengan sebutan itu. Aku ini suamimu, Dek. Dia mentertawakanku. Jadi, aku harus manggil apa? Panggil aku Mas, pintanya. Baik, Mas. Aku sangat malu. Panggilan yang enak didengar. Tapi kenapa pipi kamu merah? Aku makin salah tingkah. Enggak kok, aku berusaha menutupi wajahku. Dia meraih tanganku, lalu mendekatkan wajahnya. Dek, boleh aku menciummu? Tanyanya membuat jantungku bergetar lebih kencang. Bukannya kemarin kamu memeluk dan menciumku? Aku mengingat apa yang dia lakukan padaku. Tapi itu ciuman di dahi. Yang aku minta sekarang bukan di situ. Maksudnya di mana? Aku mulai deg-degan. Di bibirmu. Tapi aku gak maksa, Dek. Kalau kamu belum bersedia, gak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku terharu mendengar penuturannya. Aku makin merasa bersalah. Kenapa seorang suami harus meminta izin untuk mendapatkan haknya dari istrinya? Aku tidak ingin larut dalam ketidakadilan ini. Dia suamiku yang sangat berhak atas diriku. Sudah sepantasnya aku melayaninya dan melakukan kewajibanku sebagai istri. Ini bulan madu kami. Aku harus bersedia memenuhi haknya
yang telah tertunda di malam pertama. Iya Mas, aku bersedia, ucapku dengan yakin. Dia mendekatkan wajahnya, lalu mengusap kedua pipiku, kemudian mencium bibirku. Awalnya aku hanya terdiam, tetapi pada akhirnya juga membalasnya. Dia menggeser tangannya ke bawah. Mas, ucapku lirih. Iya dek, dia menghentikan aksinya. Kenapa dek? Apa kamu belum siap? Jika iya, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Tidak mas, aku sudah siap dan yakin untuk melaksanakan kewajibanku sebagai istri. Akhirnya malam ini, dia telah mendapatkan haknya sebagai suami. Aku telah berhasil memenuhi hasratnya yang telah tertunda. Aku ikhlas memberikannya. Hati dan perasaanku sangat lega karena telah menyerahkan diri kepada suamiku. Walaupun hati kecil menjerit dan sangat sedih karena aku tidak berhasil mempertahankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini untuk kuberikan kepadanya. Dia dengan ikhlas menerimaku yang telah kotor dan ternoda. Kesucian yang kumiliki bukan untuknya, tetapi telah direnggut oleh laki-laki yang dulu kucintai. Maafin aku mas, aku menangis setelah kami selesai memadu kasih. Maaf untuk apa dek? Kenapa kamu menangis? Aku sudah ternoda untukmu. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga padamu. Jangan pernah ngomong seperti itu. Kamu tetap yang terbaik untukku. Dia memelukku. Aku merasa sangat nyaman berada dalam pelukannya. Ternyata masih ada laki-laki dengan ikhlas menerima kekuranganku. Aku berjanji pada diri sendiri akan menjadi istri yang selalu setia melayaninya dan melakukan yang terbaik untuknya. Apakah Dara akan bahagia bersama Dr. Revan?